Setelah mandi ya dia pakai anduk di kamar, tiba-tiba si suaminya udah ada di kamar. Lah, papa di sini, bukannya papa lagi di sana di meja makan gitu. Diam aja dia nggak ngomong apa-apa. Nah, begitu dia mau, ya maksudnya pakai baju lah bang. Si suaminya ini nergep dari belakang. Oke. Pengen ngajakin berhubungan. Nah, pada saat berhubungan, suami gua tuh membelakangi gua. Jadi berhubungan itu, si Bunga ini nggak boleh lihat wajahnya si suaminya. Si Bibi kemarin dia memutuskan untuk kontraknya nggak usah diperpanjang katanya. Kenapa? Pada saat dia mau bersihin kamar mandi, begitu dia nengok ke atas, awalnya lampunya itu padam. Dia padam, nah akhirnya dia bangun. Begitu dia mau bangun untuk mau nyalain lampunya, itu dia ada ngeliat orang lagi gantung di atas plafon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian horor di salah satu rumah yang ada di daerah Bogor. Jadi narasumber gue ini dititipin rumah sama temen dekatnya, dan dia sering bolak-balik ke sana, dan dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana yang gue bilang serem banget. Tentunya ceritanya juga bakal ada cerita dari temennya ini yang memang tinggal di sana dan kemudian memutuskan pergi dari rumah itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Asep. Halo Bang. Halo, Bang Gilang. Thank you Bang ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Oke. Ini rumah di Bogor ya, nggak mau nyebut daerahnya di mana ya? Ya, pokoknya di Kota Bogor lah. Kota Bogor. Kota Bogor. Dan Abang di sana memang dititipin nih. Betul. Ini berarti kuncinya di Abang? Ada di rumah kuncinya. Kuncinya di rumah Abang? Iya, di rumah saya. Berarti kapanpun Abang mau ke sana bisa? Siap, bisa. Jadi emang kejadian-kejadian horor yang dialamin di sana nih Bang, waktu itu Abang pertama kali taunya? Iya. Itu pas kapan? Pertama kali kanan itu saya pas ngambil kunci di salah satu warga yang ada di situ. Oh, dia kunci Dititipin sama warga. Terus Abang kesana? Saya kesana, saya baru mau buka gerbang gembok. Ya saya ngelihat sosok wanita berdiri di jendela sebelah kanan. Oke, dan wanita ini nanti bakal ada di cerita ya? Betul. Oke, itu awal keanehan. Awal keanehannya. Dan ini nanti video juga, di video ini banyak ya nanti Abang dokumentasiin. Dokumentasinya katanya ada. Oke, dan berarti itu rumah sampai sekarang kosong Bang? Kosong. Karena ditinggal? Iya. Oke, ditinggalnya ini karena kenapa nih Bang? Iya, karena ini menurut penuturan si Bunga ya awalnya. Itu ke satu, ART-nya baru 3 bulan bekerja, dia sudah memutuskan untuk resign. Karena sering diganggu oleh penghuni rumah tersebut. Oh, jadi dia banyak ngalamin kejadian horor. Betul. Di sana si ART-nya ini. ART-nya. Dan si siapa tadi? Bunga. Mbak Bunganya juga udah nggak di situ lagi. Udah nggak di situ. Karena dia merasa sudah nggak nyaman di situ dan banyak kejadian aneh lah Bang. Di rumah tersebut. Oke, nanti ini diceritain Bang ya detailnya gimana. Jadi buat sahabat lonceng ini yang penasaran sama ceritanya Bang Asep, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar channel ini makin berkembang dan gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah Bang Asep, langsung kita mulai ya Bang ceritanya. Oke, siap. Jadi gini Bang Gilang, ini saya cerita di tahun saya dulu ya, maksudnya diperkenalkan saya dulu di tahun 2012. Oke. Nah, di tahun 2012 itu saya kan bekerja di salah satu stasiun TV nasional yang ada di Jakarta. Nah, kebiasaan saya itu saya sering ke tempat hiburan malam nih Bang. Ya namanya saya
kebiasaannya buruk lah. Disitulah saya kenal sama salah satu wanita. Oke. Namanya Bunga. Nah, pertemanan kita hanya sebatas teman tapi mesra, Bang. Nah, di situ di 2014 sampai 2016 itu si Bunga pindah kerja. Pindah kerja di tempat hiburan malam yang ada di wilayah pinggiran kota. Yang istilahnya yang tadi dia dapat gaji mungkin lebih kecil, sekarang di tempat gaji yang lebih besar. Oke. Gitu. Nah, pertemanan saya di 2016. Nah, di 2019 dia masih bekerja juga di tempat hiburan malam. Nah, di situ dia bercerita kepada saya, "Bang, kayaknya gue mau berhenti aja dari pekerjaan hiburan malam ini." "Emang lu kenapa?" "Gue mau hijrah, maksudnya gue mau berubah lah karena gue udah punya anak." Dia pada saat itu single parent, Bang. Di 2020 itu dia memutuskan untuk berhenti. Dan juga kan pada 2020 itu ada pandemi ya, Bang ya. Pandemi COVID ya. Tempat hiburan malam kan semua ditutup. Oh iya, itu semua kopi shop juga. Iya, semua cafe. tempat hiburan malam tuh ditutup. Nah, si Bunga itu telepon saya, "Bang, gue udah berhenti dari tempat hiburan malam. Tolong dong cariin kerjaan buat gua." Nah, di 2020 akhir itu si Bunga dapat nih pekerjaan baru di salah satu agen perumahan. Oke. Ya, dia ini si Bunga ini sales perumahan. Dia tuh ngejual beberapa unit-unit rumah. Nah, di situ saya ketemu lagi sama si Bunga. "Bang, alhamdulillah gue sudah bekerja di salah satu agen perusahaan nih, jadi sales. Tapi kayaknya kalau jual rumah agak susah nih, Bang. Tolong dah lu bantu gua," gitu kan. Nah, di 2021 awal itu saya dapat dah nih teman saya. Ada yang mau beli rumah. Saya telepon Bunga. "Bunga, ini ada yang mau beli rumah, mudah-mudahan cocok." Gitu kan. "Oke, Bang, mana nomor teleponnya biar gua hubungi." Sampai saya bertemu dengan si pembeli rumah ini. Ya, ternyata yang beli rumah ini bisa dibilang salah satu pejabat yang ada di wilayah Bogor, Bang. Oke. Gitu. Dan juga ya dia pengusaha juga di situ. Bertemulah kita di salah satu kafe yang ada di Bogor. Nah, saya, Bunga, sama si pembeli ini. 3 hari berselang, Bang, dari pertemuan itu si Bunga telepon saya. Bilangnya begini, "Bang, makasih sudah lu memperkenalkan si bapak ini. Jadi beli rumah, Bunga?" "Kayaknya jadi, Bang." "Alhamdulillah." Dia bilang begitu kan. Terus, "Tapi ada syaratnya, Bang." "Syaratnya apa tuh?" "Ya, gue harus jadi istri simpanannya dia." What the fuck? Setelah pertemuan saya sama Bunga, kira-kira 2 bulan, Bang. 2 bulan itu, si yang mau beli rumah ini telepon saya. "Bang, kayaknya gue jadi dah mau beli rumahnya si Bunga temen lu. Coba yuk kita survei ke sana atau gimana," gitu kan. Oke. Nah, cuman pada saat itu memang saya nggak bisa, Bang. Nah, sampai di mana akhirnya si Bunga ini dinikahin sama yang mau beli rumah ini. Oh, nikah akhirnya tuh? Akhirnya dia nikah, tapi nikahnya nikah siri. Oke. Karena si yang bapak beli rumah ini, dia sudah punya istri sah. Dan usianya jauh lebih tua dibanding si Bunga. Setelah dia pernikahan, 2 minggu berselang, saya ditelepon sama si Bunga. Pada saat itu memang kondisi ekonomi saya terpuruk, Bang. Nah, ada nih Bunga ngasih solusi ke saya. "Ya udah, Bang, kalau memang kayak gitu, lu mau nggak? Gua kan disuruh nempatin rumah yang gua jual nih. Lokasinya di Bogor, Bang. Terus gua harus ngapain? Lu ngawasin gua mau beli barang-barang elektronik atau mengisi perabotan yang ada di rumah tersebut." Oke. Ya. Nah, akhirnya singkat ceritanya si Om ini sama si Bunga dia beli nih elektroniknya. "Bang Asep, tolong ya, ini udah saya Sherlock. Nanti Bang Asep ke sana, tolong awasi barang-barang sama perabotan. Terus tolong nanti taruhnya di sini, di sini, di sini." Nah, pada saat itu memang saya belum tahu ya lokasi rumahnya tersebut di mana, terus kondisinya seperti apa, bentuknya juga besar atau enggaknya saya nggak tahu gitu kan. Akhirnya dia Sherlock, menujulah saya ke tempatnya rumah tersebut.
Jadi rumahnya itu bang, saya gambarin dulu ya. Rumahnya itu dia tuh kayak komplek, tapi kompleknya itu rumahnya antar jarak dari rumah satu ke rumah lain itu jaraknya 300 sampai 400 meter bang. Oh, nggak deket deh. Berjauhan, Jauh. betul. Tapi untuk masuknya 2 mobil ya, berlawanan arah 2 mobil masuk. Dan di kanan kiri masih ada kebun-kebun kosong gitu bang. Nah, saya telepon lah suaminya si Bunga ini. Om, saya sudah nyampe depan rumah. Ini kan rumahnya. Oh iya bener bang. Tapi kuncinya dipegang sama ketua RT. Oh, Ya, karena kan memang itu rumahnya kosong bang awalnya. Tolong Bang Asep ke rumah Pak RT aja dulu. Nah akhirnya saya ketemulah sama ketua RT. Saya izin, saya memperkenalkan diri saya telepon yang pemilik rumah. Akhirnya Pak RT ini ngasih kunci sama saya. Itu tepatnya jam 2 sore bang. Jam 2 sore saya ketemu Pak RT. Pak RT ngasih kunci ke saya, kunci satu kunci gembok, kedua kunci pintu. Oke. Nah, setelah saya pamit untuk meminta kunci sama Pak RT untuk izin masuk, nah disinilah bang keanehan pertama. Begitu rumahnya, kan rumahnya di pagar bang. Nah, pintunya itu di tengah, di sebelah kanan ada jendela, di sebelah kiri ada jendela. Oke. Ya. Nah, jarak dari pagar ke pintunya itu kira-kira hampir 15-an meter. Jadi ada garasi, ada teras. Gitu. Lumayan ya. Lumayan jauh. Begitu saya mau buka gembok pagar, di situ saya ngeliat ada sosok perempuan bang di jendela sebelah kanan. Tanpa saya berpikir macem-macem, saya buka dulu nih pintu gerbangnya. Saya dorong, saya masuk, saya cek lagi itu nggak ada siapa-siapa. Dari jendela saya lihat. Ya udah saya mikirnya saya harus telepon Om dulu nih yang pemilik rumah. Om, ini saya sudah nyampe. Saya video callan ya sama si Om. Saya udah dikasih kuncinya. Oh ya udah bang, masuk aja. Nanti di dalam itu ada 4 kamar bang. Terus ada apa lagi Om? Nggak ada barang-barang kan? Maksudnya perhiasan? Enggak, itu kan masih kosong. Oke, saya buka. Saya buka pintu. Ya biasalah bang, kayak umumnya rumah. Cuman yang saya anehnya itu rumah bau amis. Amis? Bau amis. Amis ini amis apa nih? Kayak bau amis ikan plus sampah gitu loh bang. Oh, oke. Saya berpikir, oh ini rumah jarang ini kali dibersihin. Kayak bau-bau amis sampah. Plus kayak bau kos kaki basah gitu lah bang. Kayak sampah belum dibuang gitu. Betul. Ya? Kalau dalam rumah. Betul. Nah saya mikirnya, oh ya udahlah saya masuk ke rumah, saya tetap video call. Terus di situ saya nggak berani masuk ke dalam menelusuri nih kamarnya di mana. Nah, saya tunggulah yang mau mebelnya ini, si mebel yang mau datang kan. Iya. Kalau nggak salah 4:30 itu barang-barang mebel sampai diturunin lah nih barang-barang mebel. Nah itu saya bilang ditempatin di sini-sini aja dulu Pak. Itu cuma datang kasur, lemari, sama sofa. Iya. Kayak gitu-gitu aja. Nah udah ditelepon, saya bilang saya laporan sama pemilik rumah. Udahlah, nggak terjadi hal apa-apa pada saat itu bang. Nah di hari berikutnya nih, saya di hari berikutnya tepatnya 3 hari setelah saya ngisi mebel tuh disuruh masang AC. Oke. Ya masang AC, datanglah tukang AC. Datang tukang AC, dia pasang sama 2 orang nih tukang AC-nya. Yang satu tukang, yang satu kenek. Nah, dia nanya, bang ini masang AC-nya di kamar mana aja? Ya saya udah dikasih tahu. Tapi saya belum pernah ke kamar-kamar ini nih. Nah begitu saya masuk sama tukang AC, sama si masnya karena orang Jawa ya. Si masnya, ayo mas kita masuk ke dalam. Iya berdua. Nah di kamar yang sebelah kiri mas, masang AC-nya satu lagi di kamar sebelah kanan sama yang di tengah. Oh iya Pak Asep gitu ya. Nah si keneknya ini masuk ke kamar yang sebelah kiri. Begitu dia masuk ke kamar sebelah kiri, dia keluar lagi, dia pucat ketemu saya. Bang, maaf, kenapa? Itu di kamar ada laki-laki pakai baju pendek, celana pendek, lagi berdiri. Siapa bang? Saya bilang, lah kan kita masuk bertiga di sini. Saya masuklah ke kamar itu. Saya bilang, assalamualaikum, nggak ada siapa-siapa. Nah si keneknya bilang, si tukangnya bilang sama kenek, gue ngeliat apa le? Ono orang
neng kene kata dalam bahasa Jawa. Pakai baju pendek, pakai celana pendek. Ya wes masang-masang keburu sore kata si tukangnya gitu kan. Dipasang lah nih AC-nya 3 unit AC. Udah setelah si tukang AC mau selesai beres-beres, ini ada lagi keanehan bang. Jadi bor yang untuk masang AC itu si keneknya dia nanya ke si tukangnya, Mas, bor naro neng di bahasa Jawa. Neng kono lo le ene ya wes beresi kata si tukangnya. Apa tuh artinya? Suruh diberesin. Ini udah mau sore. Itu dicari bornya kemana-mana, kagak ketemu-temu. Dicari di kamar pertama nggak ketemu, kamar kedua nggak ketemu, kamar 3 nggak ketemu. Di sepeda motor kali nggak ketemu juga. Nah itu mata bornya itu ketemunya di mana bang? Di kolam ikan nyemplung. Kok bisa? Nanti saya kirimin video kolam ikannya sama abang ya, saya kirimin. Tapi kolam ikannya memang nggak ada ikannya bang, jadi hanya berbentuk kolam kosong aja gitu. Nah akhirnya berdebat deh nih si kenek sama si tukangnya. Lupa kali kamu begini-begini, ya udah pak, yuk kita pulang keburu sore nih. Nah singkat ceritanya si Bunga ini akhirnya memutuskan untuk pindah nih ke rumah yang baru dibelilah sama dipasangin AC. Berarti udah selesai semua itu? Sudah selesai semua. Itu udah selesai. Nah, akhirnya si Bunga menempati nih sama suaminya. Nah, di situ saya ditelepon sama si Bunga. Bang, lu mainlah ke sini. Gitu. Lihat-lihat rumah katanya. Ini gue udah di Bogor kata dia. Kesinilah. Ya nantilah gue main ke situ. Kalau ada lu doang gue nggak enak. Yang kalau misalkan ada suami lu enak. Enggak kok bang, di sini gue disewain pembantu. Jadi dia tuh nyewa pembantu dari yayasan bang. Nah, tanpa berpikir macam-macam lah saya. Ya udah nanti diatur aja waktunya kapan, enaknya gimana, terus hari apa gitu. Nah, ada nih kesempatan pada saat saya mau berkunjung ke rumah si Bunga. Nah, si Bunga ini ngundang, bang, gue dibeliin sound system sama suami gue untuk kita karaoke. Nanti gue undang teman-teman gue untuk karaoke. Lu kesini, kan rame tuh bang, gitu kan. Oke, kalau rame mah nggak jadi masalah ya bang ya, istilahnya sayanya tenang gitu kan. Datanglah nih saya ke rumahnya si Bunga. Memang pada saat itu teman-temannya Bunga ya mungkin teman gaul atau teman mainnya gitu. Ada 4 orang cewek, 2 orang cowok. Saya datang sendiri, di situ udah rame orang lah bang. Jadi ada 7 orang, kisaran 7 orang. Nah kita biasa aja nih bang, kalau nggak salah saya nyampe itu jam asar, saya biasalah perkenalkan diri saya, terus ngobrol-ngobrol santai sampai di mana habis isya barulah kita mulai karaoke bang. Maksudnya kita nyetel musik, karaoke di kamar gitu kan, ada sound system, ada TV. Nah kita karaoke, kan kalau karaokean itu kan cuman duet 2 orang bang, ganti-gantian dong. Nah saya sama temennya Bunga yang cewek ini ngobrol nih di ruang tengah. Saya ngobrol, memang ada yang ketok pintu bang. Kayak apa sih, gembok diadu ke pagar gitu. Suaranya dari pagar? Dari pagar awalnya, karena kan pintunya dibuka. Pintunya, soalnya kan rame bang, ada parkir motor juga kan. Ada yang ketok-ketok, kita lihat lah. Yang ngelihat itu bukan saya, salah satu temennya si Bunga, temen ceweknya ya. Saya bilang sama temennya Bunga, tuh ada yang ketok-ketok tuh, teman lu kali datang. Mungkin kan menyusul ya bang ya, saya berpikir ya. Ya udah ntar gue lihat, dicek lah nih sama temennya si Bunga ini yang perempuan. Nah itu begitu dia ngelihat, si temennya balik lagi. Nanya ke saya, bang, yang datang ibu-ibu gemuk pakai daster, tapi rambutnya acak-acakan. Tetangga atau temennya Bunga kali. Coba lu cek sono, tanya sama Bunga. Saya masuklah ke dalam kamar. Bunga lagi karaokean sama temennya. Bunga, tuh ada ibu-ibu yang nyariin kata temen lu pakai daster. Siapa bang? Nah kita main pandang-pandangan nih bertiga. Saya, Bunga, temennya Bunga yang cewek. Yaudah kita cek, ayo gitu kan. Kita cek, ternyata si ibu-ibunya itu nggak ada lagi bang. Udah hilang tuh? Udah hilang. Nah,
saya berpikirnya, lu halu kali atau gimana. Nah akhirnya kita memutuskan untuk ngecek nih siapa yang mungkin dia nguntep ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau duduk. Ternyata kita cek itu nggak ada. Dan yang lebihnya anehnya lagi, itu gembok kekunci dari dalam. Sedangkan yang dilihat sama temennya Bunga ini, ibu-ibunya itu udah masuk ke dalam. Oh. Begitu Bang. Jadi pintu gerbang terkunci dari dalam, tapi yang dilihat sama temennya Bunga itu yang pakai daster udah di dalam teras. Gitu. Nah akhirnya kita bertiga main pandang-pandangan, ya udahlah kita masuk lagi ke dalam. Setelah itu ada kejadian aneh lagi nih Bang. Pada saat si Bunga itu, ya dia udah lama lah istilahnya tinggal di situ nih sama suaminya ya kan. Oh berarti ini udah balik nih hari itu? Kita udah balik, udah selesai Bang. Nah ada di mana kejadian anehnya itu, si Bunga ini cerita ke saya Bang. Nah ceritanya begini ke saya ngadain pertemuan ya sama si Bunga di salah satu warkop di Bogor wilayah dekat situ. Karena kan saya kalau namu ke rumahnya dia nggak enak Bang. Saya ketemuan aja lah di luar. Yeah. Nah akhirnya si Bunga baru bercerita ke saya, Bang, gua kalau tinggal di rumah tersebut kayaknya nggak kuat Bang. Kenapa nggak kuatnya? Ya gua gua sering diganggu kayak barang-barang gua pindah sendiri lah gitu. Nah yang kedua, ini si Bibi pembantunya, kan dipanggilnya Bibi Bang. Dia itu mau keluar Bang. Keluar gimana? Keluar kerjaan. Baru juga 3 bulan kerja di sini Bang katanya. Dia udah mau keluar. Lah emang kenapa? Lu kali cerewet. Saya berpikirnya begitu Bang. Enggak. Si Bibi itu nggak kuat. Yang pertama Bang, kejadian anehnya. Ini menurut penuturan si Bunga ya Bang. Iya. Yeah. Pertama kejadian anehnya itu, setiap dia mau bersihin kamar mandi setiap pagi itu selalu ada bercak kaki Bang. Bercak kaki yang bukan dari tanah, yang mungkin bekas dari comberan lah. Nah, bercak kakinya juga bukan kanan kiri, kanan semua. Nah, itu pertama Bibi cerita. Dan yang kedua, kalau misalkan selepas maghrib, pokoknya ya Bibi mau beres-beres lah. Itu di dapur kayak ada yang ngaduin piring lah, ngiris-ngiris segala macem lah. Padahal semua perabotan rumah tangga udah dirapiin sama si Bibi. Nah, ada yang lebih parah Bang. Kenapa? Si Bibi kemarin dia memutuskan untuk kontraknya nggak usah diperpanjang katanya. Karena kan dari yayasan Bang. Kenapa? Pada saat dia mau bersihin kamar mandi, begitu dia gosek-gosek kamar mandi lah, sikat-sikatin segala macam sama tembok-temboknya. Begitu dia nengok ke atas, awalnya lampunya itu padam. Dia padam, nah akhirnya dia bangun. Begitu dia mau bangun untuk mau nyalain lampunya, itu dia ada ngeliat orang lagi ngegantung di atas plafon. Di situ si Bibi akhirnya memutuskan untuk berhenti Bang. Nah terus ya mau nggak mau gue harus cari pembantu lagi. Cuman gue bilang sama si Bibi kalau bisa jangan minggu-minggu ini karena gue belum dapat pembantu. Nah akhirnya si Bunga juga cerita lagi ke saya. Itu baru pertama Bang yang kejanggalan dari si Bibi. Ada lagi yang gue alami. Apa tuh? Tapi lu jangan ngomong-ngomong sama suami gue. Ntar lu ngomong-ngomong lagi sama suami gue. Ya apa? Saya bilang gitu kan. Jadi gini Bang. Pada saat waktu itu suami gue ini pengen pergi dinas ke luar kota. Nah, berangkat penerbangannya itu pagi. Ya mungkin abang tahu lah kalau penerbangan pagi jam 6 kan ke wilayah Sumatera pagi. Otomatis prepare berangkat dari Bogor ke bandara jam 4. Ya, subuh ya kan. Nah, suami gue pamit Bang. Mesen Grab pun sama gue. Cuman si Bibi lagi tidur. Terus ya gue mesen Grab sama suami gue untuk ke bandara. Tapi gue nggak ikut. Gue bukain pintu mobil, udah jalan suami gue ke bandara. 6:30 itu ada yang gedor-gedor pintu. Nah, dibukain lah sama si Bibi. Nah, posisi saya itu masih tidur Bang. Karena kan dia udah bangun subuh kan. Akhirnya dia tidur kembali kan. Iya, tidur lagi. Iya, dibukain lah pintu sama si Bibi. Ditanya lah sama si Bibi, lah Tuan dari mana? Gitu. Mau pulang.
Dan si Tuan ini, maksudnya si lakinya ini, mukanya pucat menurut keterangan si Bibi. Nah, tanpa berpikir untuk negatif atau gimana, ya Bibi cuman bukain gerbang, balik lagi dong dia ke dalam untuk ngepel atau aktivitas dia di dalam lah, masak segala macem. Nah, si Bibi mungkin pergi nih ke apa sih namanya, tukang sayur bang, buat masak. Si Bibi ini pakai motor, pamit lah sama si ibu, sama saya katanya, sama Bunga. Bu, saya mau pamit dulu, mau beli sayuran tuh di depan. Oh iya, itu tadi Tuan udah datang katanya gitu. Dia bangun, lah Tuan pulang, berarti papa pulang dong gitu kan. Bener bang, dicek, ternyata suaminya pulang. Nah akhirnya, lah papa nggak jadi buat berangkat ke sana, ke luar kota. Katanya besok. Sekarang papa mau istirahat dulu, capek. Duduk tuh di meja makan. Nah duduk di meja makan, nah Bunga karena memang suaminya pulang, mandi dong. Si Bunga ini mandi dong, mandi pagi. Setelah mandi ya dia pakai anduk di kamar, tiba-tiba si suaminya udah di kamar. Tapi dia hanya berdiam bang, nggak ngomong sepatah kata pun. Jadi habis dari WC masuk kamar, suaminya udah di kamar tuh? Suaminya ada di kamar. Oke. Dia habis mandi di kamar. Lah papa di sini, bukannya papa lagi di sana di meja makan gitu. Diam aja, dia nggak ngomong apa-apa. Nah begitu dia mau, ya maksudnya pakai baju lah bang. Si suaminya ini nergep dari belakang. Oke. Pengen ngajakin berhubungan. Nah dia juga awalnya ngebekap saya bang dari belakang. Saya dengerin aja tuh. Terus gue dibawa bang ke kasur. Terus ya gue berhubungan lah bang sama suami gue. Ya nggak apa-apa lah saya bilang gitu. Tapi ada keanehan bang. Keanehannya gimana? Pada saat berhubungan, suami gue tuh membelakangi gue. Jadi iya, jadi berhubungan itu si Bunga ini nggak boleh ngeliat wajahnya si suaminya. Oke. Gitu. Nah, terus tapi gue terasa ada yang masuk bang. Pokoknya setiap gue mau balikin badan itu selalu ditahan sama tangannya dia. Selalu ditahan. Ada lagi keanehannya bang. Kenapa? Biasanya durasinya 7 menit, ini 2 kali lipat bang. Oke, lebih lama. Lebih lama. Long time. Iya. Tapi gayanya itu aja bang. Madep ke belakang mulu. Kan tapi risih kan si Bunganya gitu. Nah sampai mungkin udah keluarlah si suaminya itu. Nah ada lagi keanehannya. Dia ngeluarinnya nggak di dalam, di luar. Dan itu cuman air aja bang. Berbentuknya. Nah saya bilang, udah ngempos kali saya bilang gitu kan. Saya berpikirnya kan karena kita bercanda ya bang ya. Udah ngempos kali, bilang gitu. Akhirnya, lu bisa aja bang, gue beneran ini ceritanya. Iya, gue dengerin. Terus, udah nih bang, dia selesai berhubungan nih. Suami gue langsung ke kamar mandi bang. Lari ke kamar mandi, nah gue masih rebahan dong, kata dia. Setelah dari kamar mandi, si suami gue nih, gue lihat keluar memang. Keluar kamar gitu bang. Mungkin saya berpikirnya ke meja makan. Keluar ke meja makan, nah motor si Bibi pulang dari belanja sayur. Keluar, si Bibi masuk ke dalam. Saya pergi untuk ke kamar mandi. Untuk ya bersih-bersih lah bang, kata si Bunga nih. Setelah dia bersih-bersih, ini bang yang saya bikin kaget. Kenapa? Gua dapat telepon dari suami gua. Gua angkat. Halo ma, papa udah sampai ya. Dia diem, dia hanya bengong di situ. Lah yang tadi bersetubuh sama dia siapa? Akhirnya dia bilang gini, baik pak, hati-hati. Ditutup teleponnya, dia beranjak keluar, dia temuin si Bibi. Bi, papa ada di meja makan gak? Nggak ada bu, nggak ada siapa-siapa. Lah terus, papa tadi kemana? Barusan telepon saya, papa udah di bandara. Dan si Bibi itu sama si Bunga main melotot-melototan bang, main tatap-tatapan. Lah yang tadi dia lihat itu siapa? Gitu. Udah dia cerita seperti itu ke saya. Nah akhirnya terjadilah nih, ya akhirnya dia merunut cerita tentang rumah tangganya si Bunga sama suaminya bang. Kayaknya gue udah nggak bisa nerusin rumah tangga bang. Kenapa memang? Suami gue udah ketahuan sifat aslinya.
sering marah-marah, sering mau menang. Ya pokoknya jelek-jeleknya laki lah bang. Menurut penuturan si Bunga. Sampai di mana akhirnya si Bunga ini memutuskan untuk pisah ranjang. Oke. Sama si Bunga. Nah di situ. Enggak, yang memutuskan pisah ranjang Bunganya atau suaminya nih? Si Bunganya bang. Si Bunganya. Okay. Karena udah ketahuan sifat asli suaminya gitu. Ya terus jadi itu rumah kosong bang sekarang. Gua udah nggak mau tinggal di sana. Gua sekarang ngekos gitu di salah satu di Jakarta, dia bilang. Iya tapi gua sering pulang ke Bogor ngeliat-liat rumah. Oh gitu, iya. Kalau mau bang, tolong dah lu bersihin tempat ini atau enggak lu tempatin katanya. Emang rumahnya itu atas nama siapa ya? Atas nama suaminya. Sama tapi suaminya, tapi kan diserahin sama si Bunga. Kuncinya dikasih sama Bunga. Oh gitu. Jadi semua di situ udah diserahin sama si Bunga. Nah akhirnya si Bunga ini pisah ranjang sama suaminya. Saya dititipin lah kunci bang. Kuncinya rumah tersebut sama si Bunga. Bang itu di sana gua kan belum pulang selama seminggu. Tolong bang diberesin rumahnya. Gitu. Tolong disapu-sapuin atau gimana. Karena sudah nggak ada bibi. Katanya gitu. Nah terus dia cerita lagi ke saya perihal pembantunya yang kedua nih. Nah pembantunya yang kedua ini dia tinggal di belakang maksudnya di belakang lingkungan situ lah bang. Masih wilayah situ. Jadi pagi dia ke situ, sore dia pulang gitu. Nanti abang hubungin aja si bibi gitu. Ini nomor teleponnya. Kalau abang mau ke sana sekalian bersih-bersih atau mau lihat main lah segala macam. Ini kuncinya. Ya udah. Nah akhirnya saya berangkat lah nih ngelihat rumahnya si Bunga yang di Bogor itu kan. Saya berangkat lagi, saya telepon si Bibi, Bi, ini saya Asep. Oh iya, saya temannya Bunga. Iya. Nah akhirnya saya ketemu lah nih sama si Bibi sama saya di rumahnya. Bi, ini saya disuruh sama Bunga ngebersihin rumahnya si Bunga. Maksudnya buat beres-beres bang. Jadi si Bibi udah nggak beres-beres di situ lagi, yang Bibi yang tinggal situ? Udah yang kedua nih, masih bang. Cuman hanya ngepel, nyapu gitu-gitu aja. Lo abang disuruh beresin apa? Ngeberesin ya kayak tamannya dia, gitu. Yang luar-luaran. Iya yang luar-luar, maksudnya buat ngecek-ngecek kerusakan ada apa. Karena kan kalau ini kan harus dilihat-lihat bang rumahnya. Iya. Nah akhirnya saya ngobrol nih sama si Bibi. Si Neng kemana emang bang katanya? Kok nggak pulang-pulang? Si Neng ini si Bunga bang, ya gitu kan. Biasa Bi, lagi berantem kali sama suaminya, saya bilang gitu. Ada kok dia lagi sama keluarganya, saya nutup-nutupi bang. Kuat ya si Neng tinggal di sini, kata si Bibi. Lah emang ada apaan Bi di sini? Ya setahu saya sih di sini banyak kejadian aneh bang katanya. Tapi kalau saya sih tiap pagi kesini terus habis beres-beres lah, waktu dari pagi sampai sore sih nggak diganggu macem-macem lah gitu bang. Nah akhirnya dia cerita tuh panjang lebar tapi nggak menceritakan kronologi rumah tersebut apa dulunya, historinya nggak ceritain. Oke. Hanya ya pokoknya ya kuat-kuat aja lah katanya, kalau diganggu ini mah hal biasa kata si Bibi. Nah akhirnya udah si Bibi pamit pulang, saya duduk nih ngerokok di situ. Nah saya telepon si Bunga. Bunga nih gue udah nyampe rumah lu, apa yang gue mau beresin? Itu bang, toren air katanya gitu. Emang kenapa toren air? Kemarin seminggu yang lalu itu toren air kalau misalkan pagi bau bangke, kalau malam kayak kayak bau darah gitu. Coba lu cek toren air, kalau memang lu nggak berani lu panggil tukang, gitu kan. Lah lu tadi ada si Bibi bukannya sekalian? Ya masa ibu-ibu bang gua suruh, kata si Bunga kan gitu. Akhirnya saya telepon lagi si Bibi. Bi di sini tukang di mana? Ada nih yang bersih, maksudnya tukang yang nganggur gitu. Ya udah saya panggil Bi ke sini buat bersihin toren nama saya. Datang nih si tukangnya untuk ngebersihin toren nama si Mamang. Akhirnya saya bersihin torennya, ya torennya nggak ada apa-apa bang. Maksudnya takutnya kan ada bau bangke ya. Karena kan menurut penuturan si Bunga sama si Bibi juga kalau pagi ini airnya berasa bau bangke bang. Airnya ngeluarin bau gitu ya? Ngeluarin bau, dicium tuh kayak bau bangke tikus atau bangke apa. Saya takutnya kan di torennya ada sesuatu. Akhirnya kita naik sama tukang, saya cek, saya kuras, nggak ada apa-apa gitu. Nah akhirnya sampai sore si Mamang yang bersihin toren bilang begini, bang maaf ya
ini rumah tadi kita datang abang doang kan ya sendiri? Iya sama Mamang. Kenapa emang? Saya ngelihat ada ibu-ibu pakai daster kok lagi berdiri dekat pohon mangga ya bang. Siapa ya mang? Kita kan berdua di sini. Ah ya udahlah mang, nanti aja lah kita ceritanya. Menurut penuturan si Mamang. Udah, akhirnya saya telepon lah si Bunga, ini udah selesai ya, bersihin toren gitu kan. Oke bang, dibayarin dong itunya apa, tukangnya. Dibayarin, akhirnya saya nginep nih di rumahnya si Bunga, karena kan saya kemalaman bang. Nah malamnya selepas maghrib, itu di teras belakang, kayak ada yang nyapu bang. Srek. Sedangkan saya berpikir di rumah saya sendiri, nggak ada siapa-siapa. Begitu saya cek, memang nggak ada siapa-siapa nih. Nah, tapi yang saya bikin kaget, itu nanti ada di videonya bang. Jadi ada meja di pojokan deket gudang, pojokan gudang deket taman itu ada bangku. Nah, saya di situ melihat ada ibu-ibu pakai daster, agak gemuk badannya, madep ke belakang dengan wajah yang memar habis dipukul. Ibu siapa ini? Bulu kuduk saya merinding bang kalau saya ingat itu lagi kan bulu kuduk. Udah, saya keluar lah nih. Saya nyari apa sih namanya rokok dulu lah di warung. Saya tanya-tanya, maksudnya saya tanya historinya rumah tersebut apa sih dulunya gitu kan. Dia cuma menjelaskan ya dulu memang ada di situ, maksudnya pernah tinggal ibu-ibu, bapak-bapak sama anak udah dewasa tapi anaknya sekolah di luar kota, udah kuliah gitu. Oke. Di situ juga yang nempatin dulunya itu seorang apa ya, jasa keuangan tapi yang berbunga bang. Paham kan maksudnya jasa keuangan tapi yang berbunga? Yeah. Kayak lintah darat lah seperti itu, kayak gitu. Nah dia tinggal cuma berdua, suami sama istrinya, anaknya kuliah di luar kota. Setelah itu habis sisa saya balik lagi. Ya udahlah, saya mikir itu habis maghrib, udah saya nggak apa sih namanya, nggak saya hiraukan lah yang tadi saya lihat. Inilah bang yang saya bikin kaget. Begitu saya lagi ngerokok, terus saya dengerin musik, ada benda jatuh bang, gubrak aja. Nah di situ saya cek, ternyata, nah benda jatuhnya itu ada di ruangan kamar sebelah kiri, di kamar utamanya. Oke. Ya di kamar utama. Di kamar utama di sebelah kiri, saya mikirnya entah kasur yang jatuh, karena kan kasur spring bed saya diriin gini kan, nggak saya tidurin gini, karena kan nggak ada yang nempatin. Itu saya lihat, itu ibu, saya lihat itu tuh, saya lihat bener-bener itu ibu-ibu yang pakai daster, lagi rebahan tiduran, mukanya lebam, dan bapaknya di sebelahnya pakai kaos pendek, ada tali keikat segini. Jadi dia main diem aja posisinya di situ. Akhirnya saya keluar, astagfirullahaladzim. Saya telepon Bunga, ini kayaknya ini rumah nggak jelas nih, saya bilang. Ada penghuninya, maksudnya gimana sih ini rumah? Saya bilang begitu sama si Bunga. Lu kan bang, gue udah bilangin, di situ lu harus hati-hati. Lu lagi berani-beraninya sendiri. Ya udahlah, saya berpikirnya saya selesain dulu nih malam ini, saya harus nginep dulu dong. Kalau saya pulang juga kan kejauhan bang. Oh nggak mau, saya harus nginep. Saya beraniin diri. Jam 10 sampai jam 11-an saya belum tidur. Saya dengerin ya kayak ayat-ayat suci Al-Quran lah bang, di YouTube gitu kan. Saya dengerin sampai saya tertidur pulas. 1:30 bang saya terbangun. 1:30 saya terbangun. Saya pengen kencing. Dan saya tiduran gak di kamar bang, karena saya takut. Pada saat saya ngeliat sosok wanita yang ibu-ibu terbaring itu. Saya tidur di ruang tengah, di sofa. 1:30 saya terbangun, saya ke kamar mandi bang. Begitu kamar mandi saya buka, trek. Yang saya lihat itu ada yang laki lagi yang kegantung dengan leher yang keikat dan lidah pun keluar. Nah, di situ saya memutuskan untuk keluar. Saya pindah ke kamar mandi yang sebelahnya. Saya buang air kecil sebentar. Sampai pagi saya nggak tidur di situ. Nah, paginya saya cari tahu, maksudnya saya pengen tahu nih asal usulnya nih rumah kayak gimana atau seperti apa, apa sih historinya kayak gimana. Saya tanya lagi sama yang warung yang saya beli kopi, dan dia jualan kayak kopi seblak.
ya kayak makanan-makanan kecil gitulah Bang. Saya tanya lagi, ya kalau memang mau ini coba aja Pak ke rumah Pak RT biar ngobrolnya enak, karena saya nggak berani buat ngejelasin tentang rumah tersebut itu kan. Nah, akhirnya ya udah nanti saya ke rumah Pak RT dah. Itu di Sabtu pagi Bang, Sabtu pagi jam 10 saya ke rumah Pak RT. Ya saya buat silaturahmi aja sebenarnya Bang ke rumah Pak RT itu. Saya ke rumahnya Pak RT. Nah, saya ngobrol sama Pak RT. Saya bawa apa sih namanya, kue kering lah buat Pak RT juga. Saya ngobrol-ngobrol. Nah, saya tanya tentang historinya rumah tersebut. Pak RT maaf nih sebelumnya, saya ini kan temannya Bunga. Pak RT juga udah tahu kan, pada saat izin pernikahan juga kan saya sama Pak RT udah ketemu, udah kenal lah Bang gitu. Sebelumnya itu rumah kayak gimana sih asal usulnya gitu, karena di satu sisi si Bunga sekarang dia udah nggak mau tinggal di situ karena mungkin ada konflik sama suaminya. Kedua, saya dapat keterangan dari pembantunya Bunga, katanya ngelihat sosok yang ibu-ibu sering pakai daster sama bapak-bapak pakai kaos pendek dan celana pendek. Sebenarnya itu rumah kayak gimana Pak? Oh ya udah, sini saya jelasin. Tapi saya bukan hal menakut-nakutin kamu ya Bang, kata si Pak RT. Memang gimana Pak? Jadi begini, awalnya itu rumah ditempati sama orang perantauan. Jadi perantauan dari daerah seberang lah Bang. Suami istri, sampai dia itu bisnis jasa keuangan yang saya bilang tadi, lintah darat. Nah, memang orang tersebut sangat tertutup, kata Pak RT. Sampai dia punya anak besar dan anaknya sekarang kuliah di luar kota. Ada peristiwa yang di sini tuh nggak pernah dilupain sama warga sini. Maksudnya gimana Pak? Jadi ini abang jangan ngomong-ngomong lagi nih, maksudnya jangan ngomong ke si Bunga nih, ke yang pemilik rumah, takutnya nanti nggak enak atau gimana. Ini kita bicara aja ya Bang. Ya gimana Pak RT? Jadi gini, itu rumah sebelumnya ditempati sama sepasang suami istri saya bilang tadi itu. Terus, nah pada saat itu memang dia sering ribut lah. Ada suatu peristiwa di mana pada saat itu ada keributan besar. Memang kalau teriak-teriak di situ nggak bakalan kedengeran Bang. Ternyata ada yang laporan. Salah satu warga kita datang ke rumah saya. Di situ ngelihat rumahnya si yang abang tempatin ini dari pagi sampai sore itu rumahnya kebuka. Pintunya kebuka, gerbangnya kebuka. Mungkin karena warga saya berpikiran ada kecurigaan, laporlah ke saya. Terus Pak RT, nah saya datang nih sama warga saya yang melihat saksi kejadian. Terus alangkah kagetnya, begitu saya masuk, ternyata suami istri tersebut, si istrinya ngegeletak di kamar dengan wajah yang lebam. Terus Pak, si suaminya ngegantung di depan pintu pakai tali tambang. Maksudnya gimana Pak? Saya tanya gitu. Jadi sepertinya menurut keterangan dari pihak yang berwajib, si suaminya ini istrinya menganiaya lah Bang. Oh itu berarti istrinya udah meninggal? Udah meninggal. Gara-gara dianiaya? Dianiaya sama suaminya, dan itu tergeletak di lantai. Dan suaminya mengakhiri hidupnya, dia gantung diri di depan pintu kamarnya. Persis yang di pintu toilet itu. Nah, pintu utama di situ. Akhirnya ya karena memang tersangkanya juga sudah meninggal, dan siapa yang mau ngusut dan mau perpanjang, sedangkan anaknya ada di luar kota sekolah. Akhirnya kasus nggak diteruskan ke pihak yang berwajib. Nah akhirnya berjalannya waktu, itu rumah dijual sama anaknya oleh salah satu agen properti yang mungkin sekarang dibeli sama temennya abang. Oh gitu. Gitu. Nah akhirnya saya tanya lagi sama Pak RT-nya, Pak maaf sebelumnya yang Bapak ceritain itu sosoknya ibu-ibu pakai daster, badannya agak gempal. Betul. Karena itu Pak RT yang saya lihat kemarin terakhir malam-malam itu tergeletak di situ. Nah itu istrinya yang dibunuh sama suaminya. Terus suaminya pakai baju pendek sama celana pendek ya Pak RT. Betul. Dan itu ngegantung
di pintu dengan tali tambang. Persis sama kata Pak RT. Ya udah, tapi kamu jangan bilang sama si Bunga. Maksudnya sama pemilik rumah. Nah, akhirnya saya sudah dapat informasi tentang rumah tersebut, saya pulang nih Bang ke rumahnya si Bunga untuk nutup pintu semuanya lah, semuanya. Sepemikiran saya, itu rumah saya kunci Bang, kunci saya pegang. Sepemikiran saya nih, saya buka pintu gerbang, saya dorong pintu gerbang, saya mau buka pintu, ternyata pintu nggak dikunci. Mungkin saya berpikiran lupa atau seperti apa. Itu masih pagi Bang, jam 11 saya baru mau pulang tuh. Jam 11, pintu yang belakang saya mau tutup, mau saya izin pamit, itu dia nutup sendiri. Gubrak, sampai saya kaget. Sampai saya kaget di situ, saya untuk nutup kan takutnya ada angin atau gimana, saya tutup. Terakhir saya ngelihat sosok itu lagi Bang. Dan dia itu yang saya bikin aneh, dari jendela, pintu jendela, dia itu jalannya bukannya maju, dia mundur ke belakang. Tiba-tiba hilang di kolam ikan itu. Saya kunci, saya tutup. Hordingnya saya tutup kamar. Nah, terakhir nih saya mau nutup kamar yang utama. Begitu saya mau nutup kamar utama, pas saya mau balik, ya saya matiin lampu, kan gelap tuh. Saya matiin lampu, tek. Di kasur ada sosok yang bapak-bapak pakai baju pendek dan celana pendek lagi duduk begini aja. Nggak ngomong sepatah kata pun. Di situ langsung saya cabut, pulang. Besokannya saya lapor, lagi hari Minggu saya laporan sama Bunga. Ternyata Bunga juga tahu tentang histori rumah tersebut Bang. Nah, sampai di mana saya ketemu di hari Minggu itu, 2 minggu kemudian lagi, ya jadi sekarang Bunga sama si suaminya ini ya bisa dibilang sudah pisah lah gitu. Nah, ini yang saya masih bikin bingung Bang. Saya masih dititipkan rumah tersebut sama si Bunga. Jadi saya setiap minggu itu harus datang ke sana. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali untuk ngecek aja sih Bang sebenarnya. Gitu. Nah, ini nih Bang, ada lagi satu lagi. Di sana itu pada saat rumah itu kosong Bang, itu lampu semua pada mati semua Bang, pada putus semua. Jadi tuh saya setiap minggu atau berapa minggu sekali ya saya ke situ, saya laporan sama Bunga. Bunga, lampu ini mati, lampu teras mati, lampu ini mati gitu. Selalu mati. Nggak tahu kenapa penyebabnya. Itu Bang. Nah jadi ya itu aja sih Bang ceritanya dari saya perihal tentang rumah tersebut. Berarti sampai sekarang rumah masih Abang pegang nih kuncinya? Kuncinya aja. Abang masih bisa ke sana berarti? Bisa aksesnya ke sana. Nanti saya kirimin videonya ya Bang. Dari ruang tamu, kamar, sampai dia punya alat untuk sound system yang untuk karaokean gitu. Terus masih angker itu rumah Bang? Ya dibilang angker ya begitu adanya Bang. Gitu. Jadi penasaran gua. Itu. Cuman di sana ya hanya adanya perabotan kayak lemari, terus kasur, kalau kayak AC, TV itu udah dicopot-copotin. Gitu. Karena kan ngeri Bang, rumah kosong gitu kalau ada TV-nya dicongkel. Iya, itu Bang. Tapi Bang Asep, ini kan rumah berarti Bang Asep masih megang kuncinya, dan Bang Asep masih bisa ke sana ya? Bisa, kapanpun. Ini penasaran nih, gua boleh nih main ke sana berarti? Boleh. Buat ngeliat gitu langsung. Mau nginep juga boleh Bang. Boleh Bang. Oke. Nih kalau 3,5K komen deh. Kalau 5K kayaknya kejauhan. 3,5K itu berarti 3.500. Iya kan? 3,5K komen di video ini. Gua kesana buat tidur nih sendiri, nginep. Oke. Bener. Oke Bang. Boleh ya? Tapi saya tinggal ya, setelah sampai saya tinggal. Iya. Kan gue sendiri di sana nanti. Kita lihat sosok si ibu itu sama si bapak itu Bang. Berarti gue nanti paling bawa kamera lah 1 di sana. Boleh. Ya 3,5K komen ya. Kalau 5K lah 10K kayaknya nggak realistis, kebanyakan itu. Penasaran nih karena rumahnya masih boleh didatengin ya sama abang nih. Ya nggak dari depan, nanti kan Oke. takutnya sih emang yang punya mau ngejual kan. Iya. Ya bener, kita dari Dalamnya aja, dari sampai dalam. Setiap kamar-kamarnya. Nanti yang saya ceritain tadi, kamar itu yang paling angker. Iya benar. Gitu. Berarti ini gangguannya parah. Kalau Mbak Bunga sendiri gimana itu? Maksudnya
Semua cerita yang udah diceritain Mbak Bunga ini semuanya udah diceritain Abang ya? Iya, Berarti kalau betul. kita undang Mbak Bunganya langsung pun ceritanya bakal sama berarti? Bakal sama. Bakal sama kayak yang Abang ceritain berarti ya? Tapi Mbak Bunga sekarang ini lagi kena musibah, Bang. Oh, oke. Gitu. Katanya dia keguguran, Bang. Oh, Si bunganya ini. Gitu. oke. Semoga ya Mbak Bunga cepet sembuh lah ya, cepet pulih ya. Iya, Kan pasti pasca ini juga agak shock juga tuh Iya, pasti kan. Semoga lekas membaik lah semuanya ya kan. Dan ya kita undang pun kan ceritanya sama Boleh, nih, kayak boleh. yang Abang ceritain kan. Misalnya mau kita undang pun, kecuali dia emang ada cerita-cerita lain. Tapi kan Iya. semuanya kayaknya udah diceritain ke Abang. Ceritain. Udah diceritain ke Abang. Dan kamu yang parah sih, Cu. Parah sih ini. Iya. Sampai bersetubuh berarti. Iya, yang menurut saya yang paling parah yaitu. Ada yang memang menyerupai suaminya dan bersetubuh sama Mbak Bunga. Betul. Dan itu kan nggak tahu sosoknya dari mana kan. Nggak tahu saya. Yang memang sosoknya itu jelas-jelas bener dari rumah itu yang ibu-ibu pakai daster ini, Iya. satu sama yang bapak-bapak nih, Bapak-bapak. yang Pakai- menggantung itu. Iya, betul. Yang pakai celana pendek sama kaos nih setengah ya. Betul. Kaos setengah tuh maksudnya kaos ketek kan? Iya, kaos oblong. Oh, kaos Iya, oblong, kaos- oke. Itu doang dua Iya. kan, sosoknya bener-bener dari rumah itu. Iya. Tapi kalau yang lainnya kan dari luar berarti. Kalau itu saya kurang tahu tuh, Bang. Karena memang penuturan si bunga itu mirip banget dengan suaminya. Iya, dan Mbak Bunga pun sama Abang belum nanya-nanya nih sama orang yang notabene-nya bisa lihat gitu kayak gitu-gitu, belum adanya info ya. Belum. Karena memang saya maksudnya bunga nggak menyuruh seperti itu. Karena ini parah loh kalau sampai ART-nya lihat terus berhubungan juga sama Mbak Bunga kan berarti udah kuat banget tuh. Ya mungkin Iya. Biasanya 7 menit ya. Ini lah bisa lama loh. bisa lama. Mantap juga tuh Jin. Bisa lebih 2 kali lipat. Teman saya malah ada yang udah tua, Bang. Saya tanya sama istrinya, Mbak, Bapak kalau main lama? Oh lama. Gitu. Lama apaan ini? Lama ngebanguninnya, Bang. Bukan lama mainnya. Jadi ngebanguninnya lama banget, baru bangun. Nidurinnya mah cepet. Kira lama apaan? Oke, dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya dan di komen, karena kalau sampai 3,5 komen, gue bakal ke sana nih. Oke. Buat nginep dan pembuktian nih semalam di sana, gimana ya kan? Jadi buat sahabat lonceng juga yang punya cerita nih, sama seperti Bang Asep, mau cerita di sini langsung, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu, atau link di deskripsi di bawah video ini ya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Asep, Bang, thank you banget ya udah Oke. ceritain ini sama Iya. sahabat lonceng, terutama sama saya nih, thank you banget ya. Oke. Jadi di akhir video ini, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Asep juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.